Belum selesai recording ya. Oke, sudah selesai. Nah, ini kita sekarang belajar bikin mind mapping. Nah, setelah seperti ini, nah, tadi sudah dicatat apa aja yang dicatat? Coba langsung saya ditanya Jocelyn. Jocelyn mencatat apa? Jocelyn. Jocelyn nge-like ya. Josephine mencatat apa tadi? Tadi kita membahas mengenai apa ya, Angel? Tadi lihat videonya, lihat video tentang apa ya, Angel? Coba. Nggak tahu? Dani, coba. Tadi videonya itu menjelaskan tentang apa, Dani? Apa, Dan? Perkembangan? Sama kita tulis berarti di sini adalah topiknya adalah perkembangbiakan tumbuhan, gitu ya. Nah, sekarang kita aktifkan dulu. Ini kita aktifkan. Lose kok warnanya kayak gini, mau berubah warna juga enggak apa-apa. Nah, kita ubah warna backgroundnya jadi kuning. Warna tagnya jadi hitam. Boleh. Ya, oke. Ini. Kemudian kita tambah anaknya, cabangnya. Tinggal diklik ini, insert child note. Ya, itu. Kemudian, ada berapa tadi perkembangbiakan tumbuhannya? Kevin? Kevin, ada berapa? Iya. Ada berapa? Kemarin pemikiran tahu yang hasil dari bilang mind mapnya itu loh. Mind mapnya kan dikirim nanti. Mind mapnya yang dikirim. Loh, kamu yang bikin mind mapnya. Aduh. Tadi ngapain aku ya? Coba ini langsung Sakti bantu. Coba perkembangbiakan tumbuhannya ada apa aja? Ada berapa? Kevin. Daniel dibantu Kevin. Duh. Ada 2 apa aja? Madelpin. Ya. Ya, apa itu? Ada 2. Apa aja? Apa ya namanya? Tadi. Ya. Vegetatif. Kemudian setelahnya vegetatif apa lagi? Kita tulis di sebelahnya lagi. Generatif. Nah, boleh dikasih pengertian. Suka kasih pengertian ya. Sebab aku sudah tahu. Itu kawin. Ya, kalau yang generatif itu adalah yang kawin. Tulis saja yang kawin. Gini. Kalau yang vegetatif yang apa? Yang tidak kawin. Yang tidak kawin. Nah, kemudian tadi yang vegetatif ini ada berapa yang tidak kawin ini? Ada berapa lagi? Ada apa aja? Jenisnya? Wow. Kentang. Ada kentang. Nah, itu berkembang biak dengan cara apa kentang itu ya? Ada yang tahu? Kita kasih anak lagi. Jenis perkembangbiakannya berarti ada yang tadi. Ada yang dari pakis. Coba, pakis itu berkembang biak dengan apa ya? Ada yang bisa? Pakis berkembang biak dengan apa? Spora. Waduh, spora. Jadi, langsung kita kasih contohnya aja. Berarti kasih anak panah lagi. Contohnya adalah pakis dan lumut. Gitu. Kemudian ada lagi nih. Yang ada di dapur tadi katanya Lause. Siapa yang ada di dapur? Bawang merah. Nah, itu namanya apa itu? Umbi apa?
umbi lapis ya. Jadi contohnya umbi lapis kita kasih anak panah lagi. Contohnya adalah bawang merah, ada bawang putih, ada bawang bombay. Nah, boleh. Kemudian ada lagi lause, iya. Yang kentang. Kentang itu namanya umbi apa? Apa ya? Masih lupa? Coba kita siap-siap dulu. Nah, ini caranya bikinnya ya. Caranya bikinnya ada di mind map. Mind map namanya ya. Jadi kalau kalian mau ganti-ganti warna itu bisa. Terus ini garisnya mau tak kasih warna bisa. Nah, ini tinggal garisnya aja diklik, klik, kemudian dikasih anak panah. Tak beri warna misalkan warna merah lause. Nah, ini sudah ganti warna merah. Kemudian tak ganti, ini kurang tebel kayaknya, bisa. Aku mau kasih garis putus-putus juga bisa. Gitu. Ini tak ganti warna lagi, lause klik kanan aja. Atau kalau nggak mau klik kanan, langsung aja ke sini tadi. Ya, di sini. Ini kita ganti warnanya, misalkan warna merah. Teksnya diganti warna putih. Jadi biar mind map-nya lebih bagus. Kalau sudah, baru kita oke. Nah, gini. Kelihatan? Ini punyanya Lause Septi kan? Nanti kalian bikin sendiri. Berdasarkan apa Lause? Berdasarkan video yang Lause Septi kirimkan nantinya. Nah, ini bisa dibikin. Kemudian, oh ini tak kasih garis putus-putus Lause. Soalnya kan biar keren. Ini untuk kalian belajar. Jadinya kalau kalian nanti belajar sendiri, nah itu langsung bisa tahu. Nggak usah hafalan, sudah lihat aja bagannya mind mappingnya. Oh, vegetatif. Pokoknya perkembangbiakan tumbuhan ada dua, vegetatif alami sama vegetatif ada dan generatif gitu. Kalau yang ini konsepnya pokoknya yang tidak kawin. Gitu. Bisa kayak gini, bikin sendiri. Lause, aku maunya, pokoknya terserah kalian bikinnya itu. Yang penting itu mind map-nya itu jadi. Kalau mau dicatat dulu sebentar lagi boleh. Ini misalkan yang contohnya Lause Septi. Masih ingat caranya? Pergi ke mind map-nya. Pokoknya ke Google. Kalau misalkan mau kalian langsung ketik mind map gitu ya. Kemudian bikin sendiri. Nggak perlu banyak-banyak, yang penting konsepnya ada. Coba kita lihat lagi videonya. Ya, kita lihat lagi. Di mind map ya? Mind map. Oh iya. Mind map. Kita coba lagi ya. Jadi ini, nanti kalau sudah selesai bagaimana Lause? Kalau sudah selesai, kita tinggal simpan aja. Ini misalkan sudah selesai ya, sudah kalian kasih warna-warna ya. Kita simpan aja di sini, di file. Nah, ini ada tulisannya file di sini. Diklik, nah download langsung. Downloadnya mau pakai apa? Pakai gambar boleh, PDF boleh. Langsung aja download PDF gitu ya. Langsung ekspor. Nah, ini sudah di-save. Nantinya kita lihat di kolom download itu sudah tersimpan, sudah mind mapping-nya. Ini namanya peta konsep. Sudah ketemu? Kalau aku maunya pakai aplikasi yang ada di HP, boleh. Mau pakai aplikasi ada yang ada di HP itu juga boleh. Nah, ini dia yang tadi kita kerjakan, yang tadi kita buat. Ini sudah langsung download. Nah, kayak gini. Tinggal dari download, klik, kirimkan ke Google Classroom. Gitu ya. Apa, Nak? Nggak harus pakai mind map kan? Nggak harus pakai mind map. Ya, pokoknya itu yang bikin kalian cepat aja. Kan kalau pakai mind map kan cepet dong. Nggak harus pakai mind map tapi yang pokoknya tidak membuang waktu banyak. Gitu ya. Ya. Itu kan jenis vegetatifnya kan banyak. Yang dijelaskan Lause Septi aja. Iya, yang dijelaskan di sini berarti aja. Dijelaskan Lause Septi video itu tadi. Iya, yang di video ini aja. Coba kita cek lagi dari awal ya. Boleh disiapkan kertasnya buat konsep.
Bikin konsep boleh, nanti apa aja. Nah, coba kita cek ya lagi ya. Bentar lagi lah Septi tanyain sudah ada caranya apa enggak. Jalankan aktivitas hari ini. Enggak ya. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah belajar perkembangbiakan secara generatif yang melibatkan putik sebagai betina dan benang sari sebagai jantan, yang nantinya serbuk sari akan jatuh di kepala putik, melakukan penyerbukan dan pembuahan. Selanjutnya, bagaimana dengan vegetatif? Mari kita cari tahu lewat video ini. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Jadi adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Contoh vegetatif alami yang pertama adalah spora. Kotak spora atau sporangium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Apakah kalian tahu contohnya? Ya, lumut dan pakis. Ini adalah gambar. Bisa bikin konsep dulu. Oh, spora ini. Pada daun terdapat sporanium. Apakah kalian pernah melihatnya juga? Lumut dan pakis. Yang kedua, kita bikin mind mapping vegetatif alami aja dulu ya. Belajar kan? Belajar bikin mind mapping. Bagian tubuh induk tumbuhan. Dosen, ini matematika atau Saya IPA? sudah mengenal contohnya. Kenapa sayang? Ini matematika atau IPA? Ini adalah tanaman pisang yang IPA. Astaga, anak ini saya nggak pernah tahu aja. karena melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Selanjutnya adalah bambu. Lihat tunasnya baru tumbuh. Perkembangan vegetatif. Ya, ini tadi yang dengan umbi ya. Ada 3 yang dengan umbi. Umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kita mulai dari umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Kalian pasti sering memakannya. Ya, contohnya adalah kentang dan bengkuang. Ini adalah tanaman kentang. Jadi, ketika kalian menanam kentang, dari kentang itu akan tumbuh tunas-tunas baru yang nantinya akan menjadi pohon kentang. Umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuh di dalam tanah. Apakah kalian masih ingat contohnya? Ya, bawang merah dan bombay. Ini sebetulnya contohnya banyak, Nak. Ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, bunga tulip. Nah, itu juga termasuk contohnya di umbi lapis. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung, namun tidak berluas-luas, berisi cadangan makanan. Contohnya, lobak dan wortel. Ini adalah tanaman lobak. Jadi, ketika kalian ingin menanam lobak, kalian bisa memotongnya, namun tidak menghilangkan pangkal batangnya. Dan ketika kalian tancapkan ke tanah, lobak itu akan tumbuh kembali menjadi tanaman lobak yang baru. Selanjutnya, akar tinggal. Akar tinggal atau rizom adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku atau berluas-luas. Coba kalian perhatikan jari kalian, itu adalah contoh berluas-luas. Nah, jari itu contohnya berluas-luas ya. Kunyit, jahe, lengkuas. Nah, berluas-luas itu kayak
Kayak ini nih. Nah, dia berluas-luas. Tumpuannya dan menguburkannya kembali ke dalam tanah. Nah, sampai situ aja dulu. Buatan, yaitu ya, jadi sampai itu aja yang perlu kita bikin mind mappingnya. Nama aplikasinya apa, Lese? Mindmoop. Mindmoop nama aplikasinya. Coba kalau misalkan nggak pakai Mindmoop, bisa pakai yang lain, bisa pakai aplikasi yang ada di HP. Kalian tinggal ketik aja apa? Kalau cuma mengerjakan di kertas nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Pokoknya kerjakannya secara digital. Ya, kerjakannya secara digital pokoknya. Biar bagus. Pilih Mindmoop gitu ya. Mindmoop langsung klik ini aja. Ini yang ini PR-nya. Ini PR-nya ini ya. Oleh-oleh. Oleh-olehnya ya. Bikin Mindmoop. Kita jadi bikin Mindmoop-nya itu gimana? Bikin Mindmoop-nya sampai di-download. Ya, yang bikin Mindmoop-nya itu perkembangbiakan. Nah, mulai dari apa, Lause? Nah, kalau punyanya Lause Septi kan sudah lengkap ini Mindmoop-nya. Jadi kalau punyamu itu hanya perkembangbiakan tumbuhan aja. Yang generatif itu artinya apa? Vegetatif itu artinya apa? Misalkan. Yang vegetatif ternyata ada 2, alami dan buatan toh. Tapi buatan kan belum, jadi hanya yang alami aja. Ini punya Lause Septi sudah ada tulisannya. Tadi yang kurang adalah geragi atau setolong. Nah, ini kurang contoh-contohnya ini. Contohnya tunas itu apa? Contohnya umbi lapis apa? Contohnya umbia batang apa? Contohnya umbi akar apa? Dikasih contoh. Kalau punya Lause Septi kan sudah banyak ini. Karena Lause Septi informasinya kan sudah banyak. Kalau mau difoto, mau ke Lause Septi kirimkan, boleh. Nanti Lause Septi kirimkan ke kalian. Mind mappingnya Lause Septi. Tapi punyamu tugasnya tidak sebanyak ini loh ya. Kalian hanya sampai apa tadi? Vegetatif alami. Beserta contohnya. Ya. Jadi hanya vegetatif alami sama contohnya. Kalau tadi di video menjelaskan generatif juga Lause. Ya udah tulis aja generatif. Tapi yang ini belum. Nah, yang ini kan belum tadi. Berarti tugasnya hanya yang aku mau tanya ya, kita bikinnya yang alami sama buatan saja dulu ya? Gitu ya? Nggak jelas, Fe, ngomongnya. Agak berebet-berebet gini. Iya, Nak. Berarti PR-nya cuma vegetatif yang alami. Vegetatif alami aja. Sama ya, vegetatif alami dan contohnya. Kamu bikin mind mappingnya ya. Kemudian setelah di-download, setelah diekspor, sudah dikirim atau pakai PDF bisa, pakai gambar bisa, kirimkan ke Lause Septi. Terakhirnya masih hari apa enaknya? Hari Sabtu, hari Jumat ya. Hari Sabtu, hari Jumat. Hari Sabtu itu Lause Septi inginnya, ya. Hari Sabtu itu inginnya kalian menjelaskan Lause Septi. Nah, kalian sudah presentasi itu hari Sabtu itu. Vegetatif alami itu apa aja, gitu. Sabtu. Hari Sabtu ya. Yang alami saja. Yang alami saja nanti Lause Septi tunjuk siapa yang harus menjelaskan. Kamu nggak ya. jelas, Fe. Iya, Pepe suaranya berebet-berebet gitu, Fe. Jadi nanti Lause Septi tunjuk, oh siapa yang menjelaskan ini. Misalkan 2 orang, 3 orang menjelaskan gitu. Tapi semuanya nanti kebagian. Maksudnya kebagian, oh kalau mind mapping yang vegetatif alami misalkan yang jelaskan Gio, Jesslyn, sama Shannon gitu misalkan ya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan ada mind mapping yang vegetatif buatan. Setelah dikumpulkan nanti siapa yang menjelaskan misalkan Valdi, Iren, sama Ana. Nah, nilainya mind mapping itu tergantung nilai presentasinya kamu. Jadi kalau misalkan Geo ya, ketika presentasi pertama dapat nilai 90. Berarti ketika bikin mind mapping selanjutnya nilainya 90 terus. Gitu. Nanti kalau misalkan Valdi, Lause aku nilai mind mapping belum tahu. Ya sebab Valdi belum presentasi. Kalau Valdi sudah presentasi, berarti sudah ada nilainya mind mappingnya.
Jadi nilai mind mappingnya itu akan sama beberapa kali. Walaupun kalian sudah bikin beberapa banyak. Gitu ya. Tergantung presentasinya nantinya. Bisa percaya diri harusnya. Tadilah minimal kayak video tadi. Apakah videonya mau di-share? Tidak. Boleh. Ya, tapi hanya sampai vegetatif alami aja ya. Kalau banyak-banyak, semakin banyak yang dibikin di mind map, berarti nanti yang akan dijelaskan juga banyak. Jadinya tergantung mind mapping yang kamu kumpulkan ke Lause. Semakin banyak yang kamu bikin mind mappingnya, penjelasannya banyak, berarti yang dijelaskan ke Lause juga banyak. Iya, Pau? Enggak, Lause cuma nutupi tangan jarinya. Oke. Ya udah deh. Sampai di situ dulu pembelajaran kita hari ini. Nanti Lause share di grup ya. Oke, dadah. Sampai ketemu lagi besok. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Lose Caichen. Kaizen.